Struktur pemerintahan dalam sistem administrasi negara adalah organisasi dan hierarki lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan publik. Struktur ini dapat berbeda-beda antara negara-negara, tetapi umumnya terdiri dari 3 cabang. Yang pertama, eksekutif, yang kedua, legislatif, dan yang ketiga, yudikatif. 1. Eksekutif. Cabang eksekutif pemerintah dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan seperti presiden atau perdana menteri. Bagian eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemerintahan sehari-hari. Dalam sistem presidensial, kepala negara adalah juga kepala pemerintahan, sedangkan dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan bisa merupakan individu yang berbeda. Di bawah kepala negara atau kepala pemerintahan, terdapat departemen atau kementerian yang merujuk pada berbagai bidang kebijakan, misalnya Kementerian Keuangan, Kesehatan, Pendidikan, Pertahanan, dan lain-lain. Kementerian-kementerian ini bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dan pelayanan publik di bidang mereka masing-masing. Kedua, legislatif. Cabang legislatif pemerintah bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Legislatif biasanya terdiri dari sebuah parlemen atau kongres yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh rakyat atau ditunjuk oleh pihak lain, tergantung pada sistem politik masing-masing negara. Parlemen memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengesahkan anggaran negara, mengawasi kebijakan pemerintah, dan menjalankan fungsi-fungsi lain terkait legislasi. Ketiga, yudikatif. Cabang yudikatif pemerintah memegang peran dalam penafsiran undang-undang, penegakan hukum, dan menjaga independensi keputusan hukum dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Yudikatif terdiri dari sistem pengadilan yang memutuskan perkara-perkara hukum baik dalam tingkat nasional maupun lokal. Hakim-hakim dan pengadilan memiliki tugas untuk menentukan kesesuaian tindakan pemerintah dan individu dengan hukum yang berlaku. Selain cabang-cabang utama tersebut, struktur pemerintahan juga bisa mencakup lembaga-lembaga tambahan seperti badan-badan independen, lembaga pengawas, ombudsman, komisi anti korupsi, dan lain-lain yang bertugas untuk menyediakan pengawasan tambahan atas kebijakan pemerintah. Sistem pemerintahan juga bisa berisi tingkat pemerintahan yang lebih rendah, seperti pemerintahan daerah atau lokal, yang memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan dan layanan publik di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat. Struktur pemerintahan di Indonesia didasarkan pada sistem presidensial dengan 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini memungkinkan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. 1. Cabang eksekutif. Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, terpilih melalui pemilihan umum dan memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Presiden dibantu oleh kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang memimpin departemen-departemen pemerintah seperti keuangan, luar negeri, pendidikan, dan lain-lain. Kedua, cabang legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dewan Perwakilan Daerah mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional dan memiliki peran dalam pembuatan undang-undang terkait otonomi daerah. Ketiga, cabang yudikatif. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi, memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, dan memutuskan kasus-kasus yang melibatkan konstitusi. Struktur pemerintahan di Indonesia juga mencakup pemerintahan daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap tingkat pemerintahan daerah memiliki kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, seperti gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati, wali kota untuk tingkat kabupaten kota. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana struktur pemerintahan di Indonesia mencoba untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, adanya pemerintahan daerah juga memperkuat sistem desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di tingkat lokal. Namun, seperti banyak negara lain, struktur pemerintahan di Indonesia juga menghadapi tantangan seperti korupsi, birokrasi yang lamban, dan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian,
Studi kasus ini memberi gambaran tentang bagaimana struktur pemerintahan di Indonesia telah berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta bagaimana pemerintah ini terus berupaya untuk memperbaiki sistemnya guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.